Selamat pagi pemirsa, kini Berita Lampung kembali hadir untuk menjumpai Anda bersama saya Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pada pagi hari ini. Puluhan warga mengepung seorang pembunuh remaja yang diamankan di rumah kepala desa. Angka kemiskinan di Lampung tinggi. Delapan daerah akan menggelar pilkada serentak akhir tahun ini. Puluhan warga berusaha menghakimi pelaku pembunuhan terhadap seorang remaja berusia 17 tahun yang diamankan di rumah kepala kampung Terbanggi Agung, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Rabu malam. Polisi yang akan membawa tersangka sempat kewalahan meredam emosi massa. Kemarahan warga akhirnya bisa diredam dan tersangka Akbar Subing, pemuda 21 tahun ini bisa dibawa ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka dan korban tidak saling mengenal. Keributan bermula saat tersangka yang mengendarai motor membonceng pacarnya terlibat perselisihan dengan beberapa remaja di kampung Terbanggi Agung. Tersangka yang membawa senjata tajam kemudian menikam salah satu pemuda tersebut hingga tewas. Kami Selasa malam mengamankan pelaku inisial AS yang bersangkutan melakukan penusukan terhadap korban inisial BR masih di bawah umur. Jadi kronologinya kami mengamankan yang bersangkutan di rumah lurah Terbanggi Agung karena memang sebelumnya terjadi cekcok sehingga terjadi penusukan dan pelaku diamankan di rumah Pak Lurah. Polisi menyita senjata tajam milik tersangka dan pakaian korban. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Mayat seorang pria ditemukan terapung di pantai Desa Waibatang, Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, Kamis pagi. Jenazah ditemukan oleh nelayan yang akan melaut. Jenazah kemudian dievakuasi petugas dan tim medis ke pinggir pantai. Saat baru ditemukan, warga tak mengenali jenazah ini. Hasil pemeriksaan polisi menemukan dompet berisikan kartu identitas dan ponsel di saku celana korban. Jenazah ini bernama Sanjaya, berusia 40 tahun, warga Pondok Ladang Simpang Letoy, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Polisi menduga korban tewas di daerah lain dan mayatnya terbawa ombak hingga sampai ke pantai desa ini. Yang melihat ketika itu ada benda yang mengapung, yang diduga pada saat itu adalah sesosok mayat, yang mana mayat tersebut mengambang di lautan Pekon Waibatang, Kecamatan Lemong, Provinsi Barat. Dari Puskesmas Pugung, Kecamatan Lemong, Provinsi Barat, untuk saat ini belum ada ditemukan, namun kita akan melakukan besok, kita bawa ke Polda Lampung, ke Rumah Sakit Bayangkara khususnya. Sejauh ini polisi tidak menemukan adanya luka bekas penganiayaan di tubuh korban. Polisi menduga penyebab kematian korban akibat kecelakaan. Namun untuk membuktikan dugaan tersebut, polisi akan membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung untuk divisum oleh petugas forensik. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat.
Seorang penumpang kapal Roro KMP Reina sengaja meloncat ke laut di perairan Selat Sunda, sekitar Pulau Rimau, Balak, Bakauheni, Lampung Selatan pada Rabu malam. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku yang seorang diri awalnya mondar-mandir di sekitar pagar kapal dan para penumpang lain tidak mencurigai akan niat pelaku. Setelah sempat beberapa kali naik turun pagar, pelaku kemudian loncat ke laut. Peristiwa ini terjadi saat kapal Roro sedang berlayar dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni. Hingga Kamis sore pelaku belum ditemukan. Tim SAR Bakauheni dan Polair Polres Lampung Selatan menurunkan 4 perahu karet untuk mencari pelaku yang tenggelam di laut. Petugas menduga pelaku menderita gangguan jiwa sebab di sekitar pelaku loncat ditemukan secari kertas berupa surat keterangan dari Dinas Sosial Serang, Banten yang diduga milik pelaku. Dilihat dari CCTV, dia mendekati dari kapal dan terjatuh. Untuk informasi sendiri, untuk penumpang ini membawa surat dari Dinsos Serang dan dia naik kapal. Untuk informasi di surat itu atas nama Dede Saputra asal Serang. Untuk detailnya masih kita cari. Petugas gabungan SAR masih mencari pelaku. Selain menyisir pantai beberapa pulau di sekitar Pelabuhan Bakauheni, petugas juga menemui para nelayan yang sedang melaut untuk memberikan informasi jika menemukan pelaku. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Nggak tahu lah, Berapa banyak? nggak tahu. Berapa banyak? 50 gram. ya. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Seorang bandar narkoba warga Labuhan Maringgahi ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Desa Nibung, Kecamatan Gunung Pelindung, Lampung Timur, Kamis pagi. Meski awalnya sempat mengelak tuduhan polisi, tersangka Ilham Novan Andriansyah akhirnya tak berkutik saat polisi menemukan 1 bungkus sabu-sabu di tas miliknya. Tersangka kemudian digelandang ke Mapolres Lampung Timur. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap bisnis haram yang dijalani tersangka sudah berlangsung sejak sekitar 3 bulan lalu. Tersangka membeli sabu-sabu dari seorang bandar besar di Banyuwangi, Jawa Timur. Tersangka dan bandar narkoba tersebut saling mengenal saat keduanya sama-sama jadi narapidana di Jawa Timur. Kamu kenal dengan JN itu di mana? Di lapas. Oh, sebelumnya kenal dengan JN di lapas. Berarti sama-sama residivis dulu. Ya. Perkara apa dulunya? Narkoba. Narkoba juga. Nah, itu tadi transfer dengan JN harga berapa? 40 juta. 40 juta. Dapatnya berapa bungkus? 1 bungkus beratnya berapa? Kurang tahu Pak. Pada saat dilakukan penggeledahan, badan ditemukan barang bukti 1 buah tas warna hitam berisi 1 bungkus plastik warna bening berisi kristal-kristal putih yang diduga keras narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Untuk berat kurang lebih 49,51 gram. Sabu-sabu sebanyak 49 gram disita polisi sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu para pembeli dan pemasoknya. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur.